你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜蜜。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Dan yang saya cintai kedua orang tua dan tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Andini Nurmaisyati. Saya mahasiswi dari Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep imajinasi yang berjudul pembelajaran berbasis masalah. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau PBM atau Problem Based Learning merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Karakteristik Problem Based Learning atau PBL memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran mengedepankan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya dan mendemonstrasikannya. Berdasarkan uraian di atas, 3 ciri utama dari pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran PBL paling sedikit ada 8 tahapan. Yaitu tahapan yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data, tahapan yang ketiga menganalisis data, yang keempat memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya, yang kelima memilih cara untuk memecahkan masalah, yang keenam merencanakan penerapan, yang ketujuh melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan yang terakhir melakukan tindakan atau action untuk memecahkan masalah. Fase yang pertama itu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Fase ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Fase yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan mendemonstrasikannya. Fase yang terakhir atau kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Yang pertama itu tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga merancang situasi masalah, yang keempat atau yang terakhir organisasi sumber daya dan rencana logistik. Yang selanjutnya tugas interaktif, dan yang terakhir yang keenam analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, yang ketujuh lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen, yang kedelapan asesmen dan evaluasi. Selanjutnya manfaat pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, manfaatnya adalah PBL menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua itu menjadikan peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Yang selanjutnya B, faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika.
Yang pertama itu ada faktor tujuan, faktor pertama ada faktor tujuan, faktor yang kedua itu faktor bahan atau materi, selanjutnya faktor pendidik dan peserta didik, yang selanjutnya faktor metode, dan yang terakhir faktor situasi. Selanjutnya C, teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Keterampilan dasar seorang pendidik bagi atas 8 keterampilan dasar yang diterapkan selama proses pembelajaran, yaitu yang pertama keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan menjelaskan, dan kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.